Ancaman yang dapat terjadi dalam tahapan ini yang berkaitan dengan memperbaharui buku besar adalah entry jurnal yang tidak akurat dan tidak diotorisasi untuk memperbaharui buku besar. Kedua hal tersebut dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang keliru di dalam laporan kinerja keuangan perusahaan. Entry jurnal yang salah dapat terjadi akibat kesalahan manusia, pengolahan data yang tidak tepat, ataupun kegagalan mengikuti prosedur akuntansi yang benar, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan keseluruhan laporan keuangan dan juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Entry jurnal yang tidak diotorisasi berkaitan dengan individu yang tidak berwenang sehingga dapat mengubah atau menambahkan entry jurnal tersebut terjadi karena akses yang tidak terkontrol ataupun kurangnya prosedur keamanan yang efektif. Ancaman yang dapat terjadi dalam tahapan ini yang berkaitan dengan memperbaharui buku. Pengendalian yang dapat dilakukan di dalam ancaman yang bisa terjadi di dalam perusahaan ini adalah dengan menggunakan pengendalian akses, autentikasi multifaktor, mengharuskan pengguna untuk menyediakan 2 atau lebih bukti identitas seperti password sebelum mendapatkan akses ke dalam sistem akuntansi. Ini akan menambah berkaitan dengan lapisan keamanan untuk mencegah akses yang tidak sah. Selanjutnya, pengujian berkaitan dengan kompatibilitas berdasarkan matriks pengendalian akses. Menggunakan matriks untuk memiliki siapa saja yang memiliki akses ke data dan menentukan fungsi sistem tersebut di dalam akuntansi. Hal ini dapat memastikan bahwa hanya beberapa individu saja yang berwenang dalam perubahan pada entry jurnal. Pengendalian detektif yang dapat dilakukan pada keterkaitan ancaman yang terjadi ini dengan melakukan yang pertama berkaitan dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi proses membandingkan 2 set data untuk memastikan kesesuaian. Mencocokkan saldo buku besar misalnya dengan laporan perbankan akan membantu mengidentifikasi dan memperbaiki entry yang tidak akurat sebelum laporan keuangan tersebut dirilis. Ada juga laporan pengendalian yang akan memantau aktivitas berkaitan dengan entry jurnalnya, aktivitas yang mencurigakan, memberikan informasi nantinya berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan, sehingga laporan pengendalian dapat mencegah hal tersebut terjadi. Yang ketiga, jejak audit, memelihara catatan yang jelas terkait dengan perubahan yang dilakukan di dalam sistem akuntansi sehingga dapat dilakukan audit secara misalnya dari akhir ke awal berkaitan dengan transaksi atau aktivitas keuangan yang terjadi, termasuk siapa yang membuat perubahan dan kapan. Rekonsiliasi laporan pengendalian. Tadi sempat disampaikan di slide sebelumnya berkaitan dengan rekonsiliasi dan laporan pengendalian yang akan membantu mendeteksi atau mencegah kesalahan dalam proses akuntansi, terutama pada saat memperbaharui buku besar. Rekonsiliasi proses membandingkan dan mencocokkan informasi dari berbagai sumber. Tadi contoh misalnya berkaitan dengan laporan keuangan bank, berkaitan dengan transaksi yang ada di dalam perusahaan. Aspek penting dari rekonsiliasi adalah neraca saldo yang berkaitan dengan trial balance yang menginformasikan mengenai cantuman saldo semua akun di dalam buku besar yang merupakan langkah pertama dari proses rekonsiliasi.
Neraca saldo akan mengidentifikasikan berkaitan dengan kesalahan dalam entry jurnal, seperti kesalahan perhitungan ataupun entry yang tidak terdaftar. Dari neraca saldo akan terlihat balancing laporan keuangan, laporan neraca saldo, debit jika tidak sama dengan total kredit akan menunjukkan kesalahan yang perlu diselidiki lebih lanjut. Yang kedua, berkaitan dengan laporan perbankan atau yang disebut dengan atau rekonsiliasi bank. Ya, kalau rekonsiliasi bank ini kita berkaitan dengan mencocokkan saldo kas dalam buku besar perusahaan dengan saldo yang tercantum dalam laporan perbankan. Hal ini dapat mengidentifikasi terkait dengan transaksi keuangan yang belum dicatat di dalam buku besar.